Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal balance scorecard. Balance scorecard terdiri dari dua kata, yakni balance atau berimbang. Dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personel diukur secara berimbang dari aspek keuangan dan non-keuangan. Lalu, scorecard atau kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Jadi, balance scorecard adalah kartu skor yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan dari sisi keuangan dan non-keuangan. Dalam balance scorecard, terdapat 4 jenis perspektif untuk mengetahui ukuran kinerja perusahaan. Apa saja itu? 1. Keuangan. 2. Pelanggan. 3. Proses bisnis internal. 4. Pertumbuhan dan pembelajaran. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, perspektif keuangan. Berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jadi, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Dalam perspektif ini, terdapat 3 tahap. Pertama, tahap perkembangan. Perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang berpotensi untuk berkembang. Kedua, tahap bertahan. Perusahaan harus memperhatikan pangsa pasar, kualitas produk, dan pelayanan. Ketiga, tahap panen. Perusahaan melakukan panen terhadap investasi pada 2 tahap sebelumnya. Selanjutnya, perspektif pelanggan. Berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Terdapat 2 kelompok pengukuran. Yang pertama, kelompok pengukuran pelanggan utama. Yang kedua, kelompok pengukuran nilai pelanggan. Tolok ukur kelompok pengukuran pelanggan utama adalah 1. Pangsa pasar. Mengukur seberapa besar proporsi segmen pasar tertentu yang dikuasai oleh perusahaan. 2. Akuisisi pelanggan. Mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil menarik pelanggan-pelanggan baru. 3. Retensi pelanggan. Mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil mempertahankan pelanggan-pelanggan lama. 4. Tingkat kepuasan pelanggan. Mengukur seberapa jauh para pelanggan merasa puas terhadap layanan perusahaan. 5. Tingkat profitabilitas pelanggan. Mengukur seberapa besar keuntungan yang berhasil diraih oleh perusahaan. Tolok ukur kelompok pengukuran nilai pelanggan adalah 1. Produk atau service. Meliputi fungsi dari produk atau jasa, harga, dan kualitas. 2. Consumer relationship. Menyangkut perasaan pelanggan terhadap proses pembelian produk yang ditawarkan perusahaan. 3. Image and reputation. Menggambarkan faktor-faktor intangible yang menarik seorang konsumen untuk berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya, perspektif proses bisnis internal. Perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Terdapat 3 proses. Pertama, proses inovasi. Berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang. Kedua, proses operasi. Berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal. Ketiga, proses pasca penjualan. Berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan. Selanjutnya, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Berkaitan dengan pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Dalam perspektif ini terdiri dari pertama, kapabilitas karyawan. Bagaimana karyawan menyumbangkan segenap kemampuannya untuk perusahaan. Kedua, kapabilitas sistem informasi. Produktivitas karyawan dipengaruhi oleh akses sistem informasi yang dimiliki. Ketiga, motivasi. Upaya pemberian motivasi kepada karyawan. Dalam balance scorecard juga terdapat 4 karakteristik. 1. Komprehensif. Balance scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja. 2. Koheren. Balance scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis. 3. Seimbang. Keseimbangan di antara keempat perspektif dalam balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis. 4. Terukur. Balance scorecard mengukur sasaran strategis yang sulit untuk diukur. Jadi, dengan adanya balance scorecard,
perusahaan menjadi lebih tahu letak kelemahannya. Dengan begitu, proses pencarian solusi juga menjadi lebih cepat dan akurat. Oke, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.